Assalamualaikum. Salam Rahayu. 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 Pada malam hari ini kita akan membahas yang namanya weton pengasihan, yaitu 5 weton sakti yang daya pengasihan alaminya paling tinggi di antara weton-weton yang lainnya. Dalam perhitungan Jawa yang terkait dengan weton, ada dikenal yang namanya pangarasan. Pangarasan merupakan sifat-sifat magis yang tertanam dalam diri manusia yang disebabkan oleh 2 perpaduan siklus hari, yaitu siklus hari Masehi yang terdiri dari 7 hari dan siklus hari pasaran Jawa yang terdiri dari 5 pasaran. 2 siklus hari tersebut merupakan perpaduan yang menyatukan antara energi, cakra, dan unsur dari bumi dengan langit. Nah, dari perpaduan perputaran antara bumi dan langit inilah, masing-masing manusia akan tercipta dengan berbagai kekuatan magis yang sangat istimewa, di mana salah satunya adalah kekuatan magis yang dinamakan dengan aras kembang. Suatu weton yang duduk di bawah naungan dari power magis aras kembang akan memiliki sebuah inti kehidupan yang pancaran atau aura pengasihan, dan penundukannya itu lebih dominan jika dibandingkan dengan weton yang lainnya. Jadi mereka itu akan memiliki daya pesona yang kuat untuk menarik lawan jenisnya, atau aura dan wibawanya akan mudah membuat orang lain menjadi segan. Pada intinya, kekuatan magis dari aras kembang ini akan memberikan kesaktian berupa daya pengasihan yang besar, sehingga seolah-olah ada keris semar mesem gaib yang menancap di kepala. Jika dulur belum tahu, keris semar mesem adalah keris yang tuahnya fokus pada pemikat dan penunduk. Di mana yang pertama adalah weton Kamis Wage. Orang Kamis Wage dalam primbon dituliskan sebagai manusia yang terlahir dengan sifat loma. Loma itu jika di daerah asal KLJ artinya tidak pelit. Entah itu dimintai dalam hal materi atau pertolongan. Orang Kamis Wage ini biasanya dengan penuh kesadaran akan turun tangan dan membantu. Wah, yang bener Ki, teman saya weton Kamis Wage tapi kalau dimintai bantuan biasanya malah ngilang. Menurut KLJC itu pasti ada faktor luar yang mempengaruhi. Bisa jadi suami atau istrinya yang melarang. Atau kalau tidak pasti panjenengan mau pinjam uang lagi. Kelahiran Kamis Wage rata-rata otaknya encer. Bahkan banyak di antaranya yang dulu adalah juara kelas pada waktu masih sekolah. Oleh sebab itu, orang Kamis Wage ini lebih cocok jika bekerja itu mengambil pekerjaan yang bidangnya mikir. Jika panjenengan Kamis Wage yang masih bisa memilih, atau panjenengan yang weton anaknya Kamis Wage, carilah pekerjaan yang fokus di belakang meja atau di depan komputer. Panjenengan tidak cocok jika bekerja yang mengandalkan tenaga, karena sejatinya Kamis Wage adalah seorang pemikir. Kamis Wage jika sudah menikah, orangnya juga akan protektif terhadap keluarga. Bahkan diantaranya banyak yang sampai bermasalah dengan keluarga mertua. Itu semua karena dirinya tidak suka ada campur tangan lain yang mengendalikan rumah tangganya. Kamis Wage sebisa dan sekuat mungkin akan berusaha mengayomi dan melindungi orang-orang terdekatnya. Dari penampilan luar, kebanyakan Kamis Wage orangnya terkesan alim bahkan pendiam. Namun coba saja panjenengan mengusiknya. Kamis Wage ini mirip api di dalam sekam. Tidak terlihat namun akan menghabiskan semuanya jika sudah menyala. Weton sakti dengan daya pengasihan tingkat tinggi yang kedua adalah weton Minggu Pon. Weton Minggu Pon ibarat air yang tenang dan dalam. Loh kok bisa demikian Ki? Makanya dengar dulu baik-baik, jangan asal menyela. Yang diibaratkan seperti air yang tenang dan dalam adalah emosinya, bukan tingkah laku ataupun juga cara berpikirnya. Emosi yang demikian maksudnya adalah pandai memendam apa yang sedang dirasakan batinnya. Bisa saja panjenengan weton Minggu Pon yang dari kaum Hawa mampu memperlihatkan senyum di bibir meskipun di hati sedang menangis. Atau Minggu Pon yang laki-laki juga bisa terlihat sabar namun hatinya sedang kacau dan tidak tahu harus bagaimana. Ya miriplah dengan KLJ yang ketika sedang ditimpa masalah kemudian hanya diam duduk depan rumah ditemani rokok dan kopi. Kalau tetangga yang tidak tahu kan memang dikira KLJ sedang menikmati hidup. Padahal aslinya sedang remuk redam. Minggu Pon ini juga pandai dalam menggunakan mulutnya untuk berbicara. Bagaikan sebilah pedang tajam, mulutnya bisa digunakan untuk mempertahankan diri ataupun juga untuk menyerang orang lain. Itulah sebabnya jika bisa dihindari, KLJ sarankan untuk tidak berdebat dengan kelahiran Minggu Pon. Orang Minggu Pon ini seperti magnet berjalan, karena di mana dirinya berada, di situ pula dia bisa menarik orang untuk menjadi teman. Jadi wajar kalau Minggu Pon di mana-mana itu bisa punya kawan, bahkan di tempat-tempat yang jauh sekalipun. Namun anehnya, pada waktu-waktu tertentu, ada saat di mana orang Minggu Pon lebih suka menyendiri. Entah mungkin sedang muak dengan orang-orang dan situasi yang terjadi di sekelilingnya,
Atau entah karena hanya memang sedang ingin sendirian saja. Jadi tidak usah heran jika ada teman Minggu Pon yang senang mager di kamar. Kemudian weton pengasihan tingkat tinggi pada urutan yang ketiga adalah weton Senin Kliwon. Jika panjenengan dulur KLJ sudah berkeluarga dan memiliki anak, maka bersyukurlah apabila ada di antara anak panjenengan itu yang wetonnya Senin Kliwon. Karena selain memang akan banyak yang suka, anak tadi kelak akan menjadi anak yang paling mengerti dengan kedua orang tua, bahkan juga bisa menjadi ujung tombak dari keluarga. KLJ sebut sebagai ujung tombak nggih, bukan tulang punggung, karena menurut KLJ keduanya memiliki arti yang berbeda. Ujung tombak itu maksudnya bisa diandalkan atau bisa mandegani, tapi kalau tulang punggung itu, artinya memikul tanggung jawab sebagai pencari nafkah utama, jadi mohon dibedakan. Panjenengan Senin Kliwon sebaiknya juga dengar nasihat dari KLJ ini. Hati-hati sama orang dan jangan gampang percaya mulut manis. Karena yang manis justru malah banyak bisa ularnya. Lo emangnya kenapa kok sampai demikian Ki? Ya karena orang Senin Kliwon itu kadang terlalu baik jadi orang. Mereka itu banyak yang tidak memiliki pikiran buruk. Contohnya ketika ada orang yang minta tolong dipinjami uang. Kalau pas megang uang dan kenal dengan orang tadi, pasti akan dikasih. Tapi ya itu biasanya pas ketika ditagih. Senin Kliwon lah justru yang akan menjadi korban. Entah memang karena sudah garis nasibnya atau bagaimana KLJ juga bingung. Ketika orang Senin Kliwon ini ingin berbuat baik, maksud baiknya itu jarang bisa tersampaikan. Yang ada kalau tidak dimanfaatkan ya malah jadi kambing hitam. Weton pengasihan tingkat tinggi pada urutan keempat adalah weton Rabu Manis. Rabu Manis ini banyak disukai orang jika tidak karena fisiknya yang cantik atau ganteng, juga karena faktor pribadinya yang dermawan dan ringan tangan. Ringan tangan itu maksudnya bukan suka menempeleng orang, melainkan gampang dimintai tolong. Daya tarik weton ini bisa dirasakan ketika dimanapun panjenengan berada, entah itu di rumah, di kantor, atau di sekolah. Sedikit banyak pasti panjenengan ini akan dicari orang atau teman. Mungkin sekedar dimintai tolong, dijadikan tempat berkeluh kesah. Bahkan juga banyak yang meminta masukan. Rabu Manis jika diibaratkan persis seperti dengan wafer di dalam kaleng roti kongguan yang selalu dicari dan diperebutkan oleh banyak orang. Siapa yang merasa demikian tulis di komentar. Mirip dengan Senin Kliwon, weton Rabu Manis juga sering menjadi korban dari para mafia perasaan. Mafia perasaan tuh yang gimana Ki? Mafia perasaan adalah orang yang sering berpura-pura terlihat kasihan padahal memiliki niat yang sangat jahat. Rabu Manis hidupnya sering sedih bahkan juga susah akibat perbuatan orang lain. Meskipun sebenarnya mereka berani untuk membela apa yang harusnya dibela, weton ini malah lebih suka mengalah dan diam. Oleh karena itu, bagi dulur KLJ yang wetonnya Rabu Manis, agar hidup panjenengan ini tidak banyak dirugikan orang lain, maka sebaiknya mulai sekarang stop mencampuri urusan yang bukan menjadi kepentingan diri panjenengan sendiri. Jangan seperti pepatah Jawa yang mengatakan gupa pulut ning ora mangan nangkane. Weton sakti dengan daya pengasihan tingkat tinggi yang kelima adalah weton Selasa Pahing. Selasa Pahing itu jika dilihat secara aura, kalau orang bule bilang auranya itu friendly, tidak ada unsur mengintimidasi apalagi ingin mengendalikan. Jadi wajar jika weton ini mudah sekali dalam meluluhkan hati orang lain. Karena dianggap tidak berbahaya, orang kemudian memandang sebelah mata terhadap Selasa Pahing. Selasa Pahing sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang tidak semestinya, mulai dari sekedar ejekan, fitnah, bahkan pembulian. Namun orang-orang itu juga tidak tahu bahwa Selasa Pahing mewarisi sifat dari seekor harimau yang sedang tidur. Ketika amarah orang Selasa Pahing sudah tidak bisa lagi ditahan, maka akan jebol dari wadahnya. Amarahnya ini bagaikan tsunami dari lautan api yang akan membinasakan apapun di depan. Itulah sebabnya Selasa Pahing ada baiknya untuk mengurangi konsumsi yang namanya daging kambing. Rezeki dari Selasa Pahing jika diusahakan dengan baik, maka hasilnya juga akan banyak baiknya. Bahkan malah bisa dibilang akan sangat baik. Tapi itu juga kembali pada orangnya lagi. Apakah Selasa Pahing sudah bisa mensyukuri segala sesuatu yang sudah didapat, atau malah semakin serakah dengan menginginkan yang lebih lagi? Selasa Pahing juga sering terjebak dalam pikirannya sendiri. Dirinya mungkin akan sering terlihat melamun. Pikirannya kosong dan matanya menerawang. Entah apa yang ada di pikirannya. Itulah tadi 5 weton yang ketancapan keris gaib Semar Mesem dengan daya pengasihan alami tingkat tinggi.
Semoga bisa menjadi inspirasi dan wawasan tambahan.